santai saja. Istrimu pasti baik-baik saja, ucap pembantu di hadapannya, yang seolah tahu isi pikiran dan hati Hidayat. Oh, iya, jawab Hidayat. Hidayat merasa sangat mengantuk dan kembali ke ruangan tamu. Di sana, bahkan ia sempat ketiduran karena kekenyangan. Hingga tiba-tiba, sebuah tepukan menyadarkannya dari mimpi indah. Dan setelah itu, hingga tiba-tiba, sebuah tepukan menyadarkannya dari mimpi indah. Bang, panggil Sarah. Dek, jawab Hidayat memperhatikan sang istri yang nampak lebih segar. Ayo, kita pulang. Sudah malam. Anak-anak pasti menunggu, Bang. Ajak Sarah berjalan lebih dulu. Hidayat yang masih merasakan mengantuk tak banyak tanya. Mereka pulang hanya berpamitan dengan pembantu Aki Ajin saja. Setelah pergulatan tadi, Aki Ajin tak keluar kamar, bahkan tidak mengantarkan tamunya pulang. Hidayat dengan wajah mengantuk terus melajukan kendaraannya. Di jalanan yang lengang dan gelap, mereka tak ada obrolan hangat. Masing-masing terdiam. Apalagi Sarah yang sudah capek akibat permainan Aki Ajin. Sarah dan Hidayat sudah sampai di depan rumah. Mereka tahu jika Abdu dan Yayan pasti sudah tertidur. Dengan pelan, Sarah memanggil nama anak sulungnya. Bu, Pak, kalian dari mana saja? Tanya Abdu sambil mengucek-ngucek matanya. Dari rumah teman, sedang membicarakan pekerjaan, Nak. Jawab Hidayat membuat alasan agar Abdu tak marah. Abdu kembali ke kamar, sedangkan Hidayat dan Sarah juga masuk ke dalam kamar. Tidak ada pertanyaan dari suaminya ataupun mengkhawatirkan keadaan Sarah. Hidayat malah tidur dengan keadaan membelakanginya. Hidayat yang sangat cuek, rasa sayang pada Sarah sudah berkurang. Ia hanya sibuk menatap masa depan dengan harta kekayaan yang siap menyambutnya. Bahkan, Hidayat sudah berpikiran jika ia nantinya akan menambah peliharaannya lagi. Sebetulnya, ia kemarin menyesali telah mengembalikan tuyul itu kepada Aki Ajin. Padahal, jika tak jadi dikembalikan, mungkin pemasukannya akan lebih banyak. Berbeda dengan Sarah, ia merasa sangat akan jijik dengan tubuhnya sendiri. Walaupun setiap sentuhan Aki Ajin memang tak ada duanya. Bahkan permainan sang suami berbeda jauh. Aki Ajin sangat berbeda dan lihai. Walaupun ia jijik dan ngeri, namun ia tak munafik. Ia juga sangat menikmati permainan itu. Sentuhannya, bisikannya, cumbuannya, bahkan suara Aki Ajin seperti seorang lelaki muda yang mapan, yaitu suara bariton dengan gagahnya. Jujur saja, sebelumnya, Sarah tak pernah merasakan nikmat itu setelah beberapa tahun menikah dengan Hidayat. Bahkan permainan ranjang mereka sudah lama tak sehangat biasanya. Sarah juga membenarkan bahwa Ki Ajin lebih hebat dari suaminya. Dari awal permainan memang ia jijik dan takut. Tapi ketika Ki Ajin berbisik di telinganya meminta untuk menutup mata, maka Sarah pun menurut. Bahkan ia menyukainya. Dari awal hingga akhir, ia selalu menutup mata sesuai yang disuruh oleh Aki Ajin. Sarah pun juga baru sadar jika mereka terlalu lama di dalam, bahkan sampai membuat Hidayat ketiduran karena menungguinya. Namun di dalam hati Sarah, ia merasa sangat kecewa pada Hidayat, karena Hidayat dengan rela menyerahkan pada tuannya untuk sebagai pemuas. Ia benci terhadap Hidayat. Lelaki itu tak cemburu ataupun marah saat tubuh istrinya dinikmati oleh orang lain. Sarah pun marah pada suaminya. Jika ia tidak menyetujuinya, mana mungkin Hidayat bisa berbuat begitu padanya. Padahal suaminya itu suami yang bertanggung jawab, bahkan sangat melindungi keluarganya. Lantas, Sarah yang belum tertidur, pikirannya kembali kepada Ki Ajin. Beliau mampu membuatnya puas, hingga sampai saat ini ia masih terbayang-bayang. Sarah pun tersenyum seorang diri sambil berkata, "Tak sabar aku menunggu bulan depan yang akan datang," ucap Sarah dalam hati. Sarah juga tertidur pulas sambil membayangkan permainannya tadi. Sungguh nikmat yang tak pernah ia rasakan saat bersama suaminya.
Bang, gimana cari rumah kemarin? Tanya Sarah. Sudah dapat, Dek. Nanti kita lihat bersama, semoga kamu menyukainya ya. Jawab Hidayat tersenyum. Hidayat sudah memilih rumah di sebuah komplek perumahan sesuai yang ia mau. Pakai DP, Bang? Tanya Sarah. Sudah juga, pokoknya sudah siap huni, Dek. Tenang saja, pasti kamu suka dengan rumahnya serta lingkungannya. Jelas Hidayat bersiap untuk ke pasar membeli kebutuhan dapur serta membelikan susu untuk si Petu. Sarah menyerahkan catatan belanjaannya pada Hidayat. Ia sudah jarang berkumpul dengan ibu-ibu yang lain. Ia tak suka jika ditanya-tanya perihal pekerjaan Hidayat, walaupun sudah ia jelaskan beberapa kali. Saat Sarah berada di rumah, ia melihat tetangga yang tengah menyapa suaminya untuk sekedar basa-basi. Mau kemana, Hidayat? Tanya Bu Riri. Ke pasar, Bu. Ada yang ingin dibeli. Jawab Hidayat sekenanya. Perbincangan di luar mengundang rasa penasaran Sarah. Ia mengupingnya dari dalam. Sesekali, Hidayat menanggapinya dengan candaan, lalu izin pamit kepada Bu Riri yang terus mengoceh. Padahal sudah sejak tadi Hidayat mau pergi. Namun rasanya tak enak menyudahi obrolan Bu Riri yang seperti sengaja ingin berlama-lama. Setelah sampai di pasar, ia langsung membeli keperluan dan juga susu formula untuk si Petu. Kali ini, Hidayat beli langsung 5 kotak, karena akhir-akhir ini, peliharaannya itu sering meminta lebih. Di saat tengah sibuk mencari uang, di dompet, tiba-tiba, Hidayat terkejut dengan sentuhan di pundaknya, sambil menyapa Hidayat yang tengah mencari uang. Ada Hidayat, beli apa? Kayaknya banyak banget belanjaannya. Apa mau buka toko? Tanya Anton, teman sekaligus tetangga satu kampungnya. Ngagetin aja kamu, Ton. Kekeh Hidayat. Tak disadari oleh Hidayat, Anton memperhatikan belanjaannya, yaitu berupa kebutuhan rumah tangga, serta terlihat susu formula dengan kemasan kotak berwarna merah yang sering ia lihat iklannya ada di TV. Anton merasa aneh. Teman satu kampungnya itu beli susu dengan banyaknya entah buat apa, sehingga membuat Anton bertanya-tanya. Mau beli apa juga, Ton? Tanya Hidayat balik. Beli kebutuhan warung nih, jawab Anton lantas tersenyum. Anton pun tahu jika kini Hidayat sudah lumayan berduit, makanya tak aneh jika melihat belanjaan temannya itu banyak. Namun yang membuat aneh itu, Hidayat membeli beberapa kotak susu formula. Sering belanja di sini juga, Ton? Tanya Hidayat. Iya, bahkan aku selalu belanja di sini karena cuma di toko ini grosir yang lengkap dan lebih murah. Jelas Anton terkekeh. Oh, begitu. Iya nih, kayaknya memang lebih murah. Jawab Hidayat membenarkan dan hendak berpamitan pergi. Seperginya Hidayat, Anton berniat untuk menanyakan kepada karyawan toko yang berjaga. Ia ingin memastikan bahwa ia tak salah lihat jika yang dibeli Hidayat adalah berupa susu formula. Pelanggan yang pergi tadi mau buka toko ya? Tanya Anton kepada karyawan toko. Enggak juga sih, enggak nanya-nanya tadi, jawab sang karyawan. Terus yang ia beli tadi apaan? Tanya Anton penasaran. Cuman beli susu formula doang, selain itu ia tak beli apapun. Kayaknya bukan untuk dijual lagi deh, mungkin buat anaknya, jelas sang karyawan. Dan benar tebakan Anton jika ia tak salah lihat. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa, Bang. Itu tadi cuma tetangga saya. Jawab Anton tertawa. Hidayat berjalan menuju parkiran. Ia cemas dan juga takut jika Anton melihat barang belanjaannya. Walaupun susu formula tadi dibungkus dengan kresek hitam, namun jika dilihat sangat dekat, nampak jika yang dibeli berupa susu formula. Apalagi susu itu terkenal dan tayang diiklankan di TV. Nih, Dek, barang belanjaan taruh ke dapur ya, ucap Hidayat termenung dan berprasangka jika Anton tak melihatnya. Kenapa, Bang? Tanya istrinya. Tadi saat di toko besar, Abang bertemu dengan si Anton. Ia seperti aneh memperhatikan Abang. Abang khawatir jika tadi Anton melihat susu yang dibeli tadi. Jelas Hidayat gusar. Yah, hati-hati dong, Bang. Kok bisa sih sampai bertemu dengan si Anton? Tanya Sarah. Sama-sama belanja dia, Dek. Ia lebih dulu langganan toko itu, jawab Hidayat sedikit panik. Abang khawatir nanti malah ia curiga yang aneh-aneh dan menjadi ancaman buat kita, sambung Hidayat lagi. Ya sudah, Bang, anggap saja Anton tak melihatnya.
jawab Sarah menyerahkan secangkir kopi. Sejauh ini tak ada terdengar desas-desus orang-orang yang tengah kehilangan uang. Entah mereka yang ketinggalan berita atau memang sengaja tidak menceritakannya. Hidayat sebelum tak pernah bertanya kepada si Petu tentang uang yang didapat mencuri uang siapa. Bagi Hidayat bodoh amat duit siapa. Si Petu tak perlu memberitahu dan Hidayat pun juga tak ingin tahu. "Dek, udah masak belum?" tanya Hidayat. "Sudah bang, mau aku ambilkan?" tawar Sarah. "Nanti saja, sini duduk di samping abang." Tita Hidayat meminta Sarah duduk di sampingnya. "Kenapa memangnya bang?" tanya Sarah keheranan. "Abang mau tanya, kemarin malam kenapa kamu lama sekali di dalam kamar bersama Aki Ajin?" tanya Hidayat. "Buat apa abang nanya begitu? Apa pedulinya?" ketus Sarah. "Abang nanya baik-baik dek, kok kamu malah ngejawab begitu? Lama banget loh kamu kemarin malam di kamar. Ngapain aja emang? Berhubungan? Kayaknya nggak mungkin deh Aki Ajin itu berhubungan intim bersama kamu selama itu," tanya Hidayat menebak-nebak. Sarah tahu suaminya bukan peduli, namun hanya penasaran apa yang diperbuat oleh dirinya dan Aki Ajin di dalam kamar hingga selama itu. Sulit sebenarnya jika menjawabnya. Pasti Hidayat juga tidak percaya, bahkan hanya ingin mengatai saja. "Masa sih Aki Ajin masih bisa berhubungan?" tanya Hidayat ragu. "Memangnya kenapa bang? Kok nanya begitu? Bukannya kamu yang menyerahkan aku kepada dukun itu?" tanya balik Sarah. "Tinggal jawab aja dek, berhubungan badan atau hanya ngobrol aja sih kemarin itu?" tanya Hidayat lagi. "Aku mengerjakan sesuai apa yang abang perintahkan, jadi tak usah banyak tanya deh," jelas Sarah malas. "Nggak usah marah juga dek, cuma nanya kok," jawab Hidayat terkekeh. Bukannya sakit hati ataupun cemburu, namun reaksi Hidayat malah menertawakan Sarah, seolah apa yang dilakukan Sarah sangat lucu. "Abang bukannya peduli, malah menertawakanku. Ingat ya bang, ini semua adalah ulah kamu. Apa abang segitu penasarannya apa yang aku perbuat dengan Aki Ajin semalam?" sengit Sarah. "Kok malah sewot sih? Di sini abang nanya baik-baik," ucap Hidayat menatap Sarah dengan tatapan nyalang. Tak dipedulikannya, ia malas untuk menanggapi pertanyaan suaminya itu. Ia memilih pergi keluar rumah dengan alasan belanja ke warung. Saat Sarah ikut nimbrung bersama dengan ibu-ibu yang lain, Sarah mendengarkan cerita bermacam-macam, bahkan cerita tentang tetangga baru yang baru menempati rumah besar di kampungnya. Yang punya rumah nggak pernah ikut kumpul-kumpul, belanja ke warung saja nggak pernah. Apa begitu menjadi orang kaya? Ucap Bu Wati. "Mungkin malas bu, atau ada pekerjaan lainnya," sahut Bu RT. "Mungkin malas bersosialisasi, atau mungkin orangnya antisosial," timpal Bu Riri. Sarah hanya menanggapinya dengan senyuman saja. Sebenarnya ia pun juga malas untuk duduk di sana. Namun jika di rumah ia malah pusing dan memilih menghindari pertengkaran dengan suaminya. "Diundang ke acara syukuran saja dia nggak pernah datang," ujar Bu Riri. "Sudahlah, nggak usah ngata-ngatain tetangga itu lagi. Kita kan juga belum kenal. Kok bisa menghakiminya sendiri?" sahut Bu Yuni yang tiba-tiba datang, salah satu perempuan parubaya yang sangat dihormati di desa Japuk ini. "Sebenarnya ada loh berita yang lagi rame dan menyeramkan," ucap Bu Yuni mengundang rasa penasaran. "Berita apaan bu?" tanyanya. "Dengarkan baik-baik saya ya. Ini cerita mungkin akan membuat kalian ketakutan," kekeh Bu Yuni. Sedangkan yang lainnya sudah menunggu cerita yang dimaksud beliau. "Cerita hantu," tebak yang lain. "Lebih seram dari hantu," jawab Bu Yuni. Sedangkan yang lain memasang telinga masing-masing untuk mendengarkannya, termasuk juga Sarah. "Tapi tadi malam saat suami saya pergi ke pasar sekitar pukul 3 dini hari, melihat seperti anak kecil. Tapi jika dipikirkan, mana mungkin ada anak-anak berkeliaran subuh-subuh. Saat hendak didekati, ternyata itu penampakan makhluk berkepala botak sedang menenteng sesuatu. Kata suami saya itu adalah tuyul yang sedang menuju pulang," jelas Bu Yuni. "Ah, beneran bu?" tanya Bu Wati tidak percaya. "Iya, saya nggak bohong. Suami saya yang melihatnya langsung," jawab Bu Yuni. "Hati-hati saja kalian semua, simpan duitnya. Khawatir raib diambil tuyul," sambung Bu Yuni lagi.
Sarah yang mendengarkan sejak tadi tak karuan, hatinya sedikit gelisah. Ia takut jika peliharaan suaminya itu ketangkap atau apapun itu. Memangnya ada di mana Pak Yasin melihatnya? Tanya Bu Riri. Semua menunggu jawaban dari Bu Yuni. Wajah-wajah mereka nampak sangat tegang. Lantas sebelum menjawab, Bu Yuni menelan ludahnya sambil berkata, "Di jalan ini, di depan warung Bu Wati," jawab Bu Yuni. Dek, berdebar kencang jantung Sarah. Tak lain, itu adalah si Petu yang hendak pulang menuju ke rumahnya. Sarah mencoba memasang wajah biasa-biasa saja agar keterkejutannya tidak begitu nampak. "Beneran, Bu? Ngeri banget," sahut yang lain. "Gimana penampakan lebih detailnya, Bu? Kami juga ikut penasaran nih," tanya Bu Wati. "Ya begitu, Bu. Suami saya tak menceritakannya begitu detail. Katanya cuma melihat sekilas dan lalu hilang tiba-tiba saat sudah menyeberangi jalan itu," jelas Bu Yuni. "Hati-hati saja kalian yang punya tabungan uang atau yang menabung pakai celengan, bahaya," sambung Bu Yuni. "Zaman sekarang ada aja ya yang masih pelihara begituan," ucap Bu Riri ngeri. "Iya gitu, Bu. Mungkin malas bekerja dan ingin dapat uang yang banyak," timpal ibu-ibu yang lain. Setelah perbincangan mengenai tuyul itu, Sarah pulang lebih dulu. Karena merasa tiba-tiba tak enak badan, kepalanya berdenyut. Ia pulang tergesa untuk menceritakan kepada sang suami berita yang ia dengar. "Bang, aku ingin bicara deh sebentar. Ini serius, Bang," ucap Sarah, meminta suaminya agar menjauh dari kamar anak-anak. Karena Yayan dan Abdu ada di kamar sambil memainkan ponselnya yang baru dibelikan oleh Hidayat. "Ada apa, Dek?" tanya Hidayat. Ini bahaya, Bang. Si Petu ada yang lihat saat Pak Yasin pergi ke pasar subuh," jelas Sarah panjang lebar menceritakan tentang Pak Yasin melihat Petu yang menyeberangi jalanan. "Mungkin Pak Yasin melihat peliharaan punya yang lain, Dek. Tenang saja, mungkin bukan si Petu peliharaan kita. Ingat, Dek, waktu lalu Ki Ajin memberitahu kita jika di kampung kita ini ada juga yang pelihara," ujar Hidayat merasa tenang saja. "Iya sih, Bang, tapi Pak Yasin melihatnya. Si Petu yang tengah menuju rumah kita ini," jelas Sarah lagi. "Oh begitu ya, Dik. Dasar lelaki tua itu bisa-bisanya melihat si Petu," ungkap Hidayat kesal. "Kamu dengar cerita ini dari siapa?" tanya Hidayat. "Dari Bu Yuni, istrinya Pak Yasin sendiri. Beliau juga mewanti-wanti ibu-ibu yang lain untuk berhati-hati dalam menyimpan uang, Bang," jawab Sarah harap-harap cemas. "Beliau juga memberitahu kelemahan tuyul itu, Bang, agar tak bisa mengambil uang," sambung Sarah. "Sepertinya lebih baik si Petu itu kamu kembalikan saja, Bang. Aku takut ketahuan, Bang, dan dihakimi warga. Aku ingin hidup normal saja," pinta Sarah yang tengah dilanda resah. "Enak aja dikembalikan. Mendapatkannya aku susah payah, dan aku tidak ingin lagi hidup melarat," jawab Hidayat tak setuju jika Petu dikembalikan. "Tenang saja, Dik. Sebentar lagi kita juga akan pindah dari kampung ini. Tinggal menghitung bulan jika persiapan sudah matang," tutur Hidayat menenangkan Sarah sembari memeluknya. Hari-hari terus dijalani oleh Hidayat dan Sarah. Keuangan sudah sangat stabil. Persiapan untuk pindah rumah pun juga hampir rampung. Kerap kali Hidayat dan Sarah bepergian berdua hanya untuk menyiapkan rumah baru mereka dan memesan pagar rumah seperti rumah-rumah samping kanan kirinya. Abdu dan Yayan tak mengetahui tentang kepindahan itu. Dibiarkannya saja dua anak itu tak tahu menahu. Jika mereka diberitahu dari awal sangat bahaya, karena mereka berdua khawatirnya malah bercerita ke teman-temannya tentang kepindahan mereka. Rumah besar dengan 3 kamar itu sangat luas. Hidayat dan Sarah sangat merasa puas atas hasilnya. Sesekali mereka tersenyum dan tidak menyangka jika akan memiliki rumah sebesar seperti sekarang ini. "Suka gak, Dek?" tanya Hidayat. "Sangat suka, Bang. Rumah impian banget ini," jawab Sarah sumringah. "Syukurlah kalau suka. Setelah ini jangan ngeluh-ngeluh lagi ya, atau malas-malasan untuk melayani si Petu, karena hasilnya sangat memuaskan," tutur Hidayat. "Iya, Bang, baik," jawab Sarah malas jika mengingat ini adalah hasil kerjanya melayani peliharaan suaminya, bersamaan dengan melayani Aki Ajin yang disebut oleh suaminya adalah seorang tuan.
mereka menunggu mobil pick-up membawa perabotan datang. Semua mereka beli dengan keadaan baru untuk mengisi rumah baru mereka. Sejauh ini, tidak ada tetangga yang mereka kenal. Setahu Hidayat, orang-orang di sini juga para pendatang semua. Satu buah mobil pick-up penuh membawa barang-barang yang sudah dibeli. Ada kasur spring bed beserta dipannya, kulkas, mesin cuci, dan juga televisi berukuran besar. Sarah terlihat sangat girang. Barang-barang yang dibeli oleh suaminya tak pernah sekalipun ia kepikiran untuk memilikinya. "Terima kasih banyak ya Pak," ucap Hidayat sembari memberikan upah lebih pada sopir dan anak buahnya. Hampir setengah hari mereka sibuk mengurus rumah baru dan kembali pulang saat jam menunjukkan pukul 2 siang. Mereka bergegas pulang karena Abdu dan Yayan pasti sudah menunggu. Tak lupa juga, Sarah membeli makanan siap saji untuk kedua anak mereka. Lumayan jauh mereka berkendara. Antara jarak rumah yang berbeda kabupaten, bisa dipastikan tak akan ada yang mengetahui dan mengenal mereka. Kok tiba-tiba berhenti Bang?" tanya Sarah, melihat suaminya menghentikan motornya dan menepi ke pinggir jalan. "Bentar ya Dek, telinga Abang tiba-tiba gatal," jawab Hidayat sembari melepaskan helmnya dan menggaruk telinganya. Sarah tergagah-geli melihat Hidayat yang kegatalan. Ia menggaruk menggunakan dua tangannya karena telinga kanan dan kirinya gatal bersamaan. "Aduh, kok gatal banget sih?" ucap Hidayat terus menggaruknya. "Luka Bang, telingamu terlalu garuk. Mana kukumu panjang lagi?" ucap Sarah memperhatikan telinga suaminya. "Gatal banget Dek," jawab Hidayat masih menggaruknya dengan nikmat. "Sudah Abang, lanjut jalan lagi deh. Nanti garuknya jika udah sampai di rumah saja," ucap Sarah menunggu suaminya. "Mana bisa ditahan Dek, rasanya gatal banget," jawab Hidayat masih melakukan kegiatannya. "Paling cuma digigit nyamuk atau semut. Nanti diolesin balsem Bang. Lanjut jalan lagi deh, nanti keburu hujan," titah Sarah. Hidayat kembali melajukan motornya. Ia sengaja tak memakai helm lagi karena ingin leluasa menggaruk telinganya yang semakin digaruk semakin gatal. "Dek, tolong garukin dong," pinta Hidayat. "Gak mau jijik Bang. Apalagi itu berdarah," tolak Sarah. "Tahan saja Bang, bentar lagi juga sampai," sambung Sarah, menolak untuk menggarukkan telinga Hidayat yang sudah tergores dan luka akibat terkena kukunya. Motor mereka berhenti di halaman rumah. Sarah turun lebih dulu dan masuk ke dalam, sedangkan Hidayat tak henti-hentinya menggaruk telinganya. "Bapak dan Ibu pergi kemana sih? Kami pulang sekolah malah gak ada di rumah. Mana makanan gak ada?" tanya si Abdu yang kelaparan. "Keluar sebentar, ada yang dicari. Ini Bapak belikan ayam tepung kesukaanmu. Makan ya, ajak adikmu," jawab Hidayat dan langsung terukir senyum Abdu ketika ia dibelikan makanan kesukaannya. "Jangan digaruk terus Bang, nanti malah jadi korengan," ujar Sarah menasihati Hidayat. "Iya Dek, Abang mau mandi aja langsung biar lebih segar dan membersihkan telinga dulu," jawab Hidayat berlalu pergi. Sarah hanya geleng-geleng kepala melihat suaminya yang terus menggaruk telinganya sampai memerah bahkan terluka. Entah salah makan apa suaminya itu, Sarah pun juga tidak tahu. Sekarang ia ikut duduk bersama Abdu dan Yayan yang tengah menikmati makanan yang ia beli saat di pinggir jalan tadi. "Bu, tadi kami bertemu dengan Bu Sukma. Beliau ngata-ngatain kami Bu, bahkan menyebut Bapak adalah seorang maling," ucap Abdu. "Di mana kalian bertemu?" tanya Sarah. "Sehabis pulang sekolah tadi Bu," jawab Abdu terus menyuapkan nasi ke mulut. Bu Sukma ialah salah satu rentenir di kampung sebelah. Ia bekerja sama juga dengan Bos Willy. Uang yang beliau pinjamkan ialah uang Bos Willy. Sedangkan anak Bu Sukma yang bernama Baron bekerja sebagai anak buah Bos Willy sebagai penagih hutang. Jika tak bayar-bayar, maka harta yang ada di rumah Baron angkat. Sedangkan yang berhutang, ia pukuli sampai babak belur untuk memberikan efek jera karena tak bayar hutang. Bahkan Hidayat pun juga pernah mengalami lebam di wajah akibat mendapatkan tinjuan yang keras dari Baron. Namun itu sudah berlalu. Sekarang Hidayat dan Sarah berjanji untuk tidak meminjam uang kepada Bu Sukma ataupun Bos Willy lagi. Pantang bagi mereka. "Tapi kalian gak diapa-apain kan sama Bu Sukma?" tanya Hidayat
tiba-tiba yang juga ikut mendengarkan. "Tidak apa-apa, Pak. Cuman kami berdua sakit hati saja, Pak, dikatain yang jelek-jelek," jawab Abdu sambil menunduk. Tangan Hidayat terkepal kuat. Padahal ia dengan Bu Sukma tak ada memiliki masalah. Uang yang pernah dipinjam pun juga sudah dilunasi kepada beliau ataupun kepada Bos Willy. "Apakah saya boleh meminta sesuatu padamu?" tanya Hidayat pada peliharaannya saat berada di dalam kamar bersama Sarah. Tidak ada jawaban, namun hanya anggukan kepala sebagai tanda mengiyakannya. Hidayat tersenyum melihat respon yang didapat. Hidayat langsung mengutarakan maksudnya agar meminta Petu menurut kepadanya. "Saya ingin kamu mencuri semua uang di rumah Bu Sukma yang berada di kampung sebelah," sambung Hidayat, dan langsung disetujui oleh peliharaannya. Hidayat begitu yakin untuk meminta Petu mencuri uang di rumah Bu Sukma yang berada jauh. Tapi hati kecilnya mengatakan jika Petu yakin benar-benar bisa membawa uang dari wanita rentenir itu yang dulunya pernah menginjak-injak harga diri Hidayat. "Kenapa abang meminta Petu mengambil uang Bu Sukma?" tanya Sarah penasaran. "Biar cerah, dan jangan ngomong sembarangan lagi. Apalagi beliau menjelek-jelekan aku di depan anak-anak. Mereka tak tahu apa-apa," jelas Hidayat geram. "Iya bang, mungkin beliau hanya bercanda atau ingin basa-basi saja," ujar Sarah menenangkan hati suaminya. "Basa-basi apaan? Beliau itu memang suka belak-belakan orangnya," jawab Hidayat makin marah. "Ingat loh bang, kasihan juga dengan Bu Sukma. Beliau itu juga kerjasama sama Bos Willy. Beliau juga ditekan untuk tega kepada orang-orang," ucap Sarah membenarkan. "Seharusnya abang minta si Petu untuk mencuri uang di rumah Bos Willy saja. Karena jika di rumah Bu Sukma, bisa saja uang yang beliau simpan bukan sepenuhnya milik dirinya," sambung Sarah lagi. "Biarin saja, abang sudah kelewat kesal, campur marah dengan wanita bau tanah itu," jawab Hidayat memperlihatkan wajah yang menahan emosi. Sarah tak bisa berbuat apa-apa, sedangkan si Petu sudah pergi sejak tadi untuk pergi ke rumah Bu Sukma. Namun bisa diperkirakan tidak akan sampai semalaman si Petu berada di rumah itu. Pasti ia juga keliling mengambil uang di rumah-rumah para warga yang lain. "Pak, Bu, kok di dalam lemari kayu di bagian atas ada susu formula sih? Punya siapa memangnya?" tanya Abdu heran. Karena sebelumnya mereka tak pernah membeli susu itu. Meminumnya pun tak pernah sama sekali, ataupun dengan adiknya. Selain Yayan yang sudah sekolah dasar, tidak ada anak kecil lagi di rumahnya, sehingga membuat Abdu semakin bertanya-tanya. Apalagi Sarah dan Hidayat tak kunjung menjawabnya. "Pak, Bu, kok kalian malah bengong? Itu susu punya siapa? Abdu lihat susunya masih bagus," tanya Abdu lagi. "Oh, itu punya teman Bapak. Mereka menitipkan sama Bapak. Dan kebetulan mereka menitipkannya sama Bapak. Dan kebetulan mereka ingin ngutang dulu agar sang anak tetap bisa minum susu. Kasihan saja gitu, anaknya yang usia 1,5 tahun vitaminnya tak terpenuhi," jelas Hidayat. "Jadi mereka ngutang sama Bapak?" tanya Abdul lagi. "Iya, makanya Bapak bantu dia. Dan rencananya besok mau antar ke rumahnya," jelas Hidayat berbohong. Abdu yang masih kanak-kanak sangat mempercayai apa yang dikatakan oleh Hidayat. Ia juga tak banyak tanya lagi setelah Hidayat memberikan jawabannya tersebut. Beruntung bukan Yayan yang menemukan susu formula itu. Jika Yayan yang menemukan, bisa jadi ia merengek ingin dibuatkan susu hangat. Setelah Abdu masuk ke kamar, tampak Hidayat menatap Sarah dengan perasaan kesal. Ia juga menghembuskan napas kasar karena Sarah begitu ceroboh menyembunyikan susu formula itu, dan akhirnya malah ketahuan Abdu. "Maaf bang, maaf," ucap Sarah. "Cepat simpan ke tempat paling aman, jangan sembarangan lagi," ucap Hidayat, mengibaskan tangannya untuk meminta Sarah membereskan masalah susu formula. Sebenarnya Sarah bukan sembarangan menaruhnya, namun hanya Abdu saja yang entah tiba-tiba bisa membuka lemari atas tempat meletakkannya susu tersebut. Sarah memasukkannya ke dalam kresek hitam dan meletakkannya ke dalam panci besar. Ia yakin tak mungkin ketahuan anak-anaknya nanti. Karena jika dipikir-pikir, buat apa mereka menggeledah panci besar itu? Sarah kembali ke depan setelah menyimpan susu formula
ke tempat paling aman baginya. "Sudah selesai, Dek?" tanya Hidayat memperhatikan Sarah yang sudah kembali dari dapur. "Sudah, Bang. Semoga saja aman," jawab Sarah kembali duduk di samping Hidayat. "Makanya lain kali harus hati-hati, jangan ceroboh. Beruntung Abdu percaya," ucap Hidayat memasang wajah marah menatap istrinya. "Aku juga nggak tahu, Bang. Padahal lemari bagian atas juga sudah aku tutup rapat. Mungkin Abdu aja kali ada yang dicari, makanya nggak sengaja ketemu," terang Sarah yang tak terima malah ia yang dikatai ceroboh. "Jangan salahkan aku juga dong, Bang," sambung Sarah sewot. Mereka berdua hanya duduk mengobrol sembari menikmati teh hangat serta cemilan. Tidak juga menonton televisi, karena di rumahnya tak memiliki televisi, dan Hidayat tak ingin berniat membelikannya. "Bang, masih gatal telinganya?" tanya Sarah, yang tak lepas pandangannya dari Hidayat, yang terus-menerus menggaruk telinganya. "Kalau nggak gatal, mana mungkin abang garuk, Dek," ucap Hidayat, sembari meringis kesakitan, karena telinganya bukan hanya gatal, tapi juga perih akibat luka. "Sudah dioles minyak angin ataupun balsem, Bang," ucap Sarah. "Mana bisa dikasih begituan, nggak diapa-apain juga udah perih banget. Tapi rasanya tangan abang tak bisa berhenti untuk terus menggaruk," ucap Hidayat merasa kesal karena Sarah bertanya begitu. "Kayaknya abang ada masalah makan deh dan alergi," ujar Sarah mengira-ngira. "Hari ini abang makan masakan kamu saja, bahkan sebelumnya tak memiliki masalah alergi," jawab Hidayat terus menggaruknya. "Iya juga ya. Terus telinganya ada digigit serangga apa gitu, Bang?" tanya Sarah. "Nggak ada juga. Kalaupun digigit binatang, mana mungkin gatalnya bersamaan," jawab Hidayat tak enak karena kegatalan. Sarah pun pergi ke dalam kamar, karena ia harus istirahat setelah seharian menatap perabotan di rumah baru. Dan ia juga harus bersiap untuk subuh ini, karena harus melayani Petu seperti sebelum-sebelumnya. Sarah sudah berbaring diikuti oleh Hidayat. Sarah yang sudah mengantuk merasa terganggu dengan kegiatan Hidayat yang menggaruk menimbulkan suara yang sangat keras. "Berisik, Bang, aku mau tidur," tegur Sarah. "Tidur aja, Dek, nggak perlu didengarkan," jawab Hidayat terkekeh. "Tidur di luar saja, Bang, suara tanganmu itu nyaring," ucap Sarah marah. "Nggak mau ah, kalau kamu yang terganggu, kamu aja yang keluar dari kamar," jawab Hidayat. Sarah membelakangi suaminya. Ia berbaring sembari menutup telinga dengan bantal, agar suara garukan itu tak mengganggunya. Sarah yang akhirnya sudah tertidur, setelah mengomeli Hidayat yang baginya sangat mengganggu, bahkan suaminya juga menolak untuk tidur di luar kamar. Berbeda dengan Sarah yang sudah terbuai di alam mimpi, Hidayat tak hentinya menggaruk, telinganya memerah dan berdarah. Padahal ia sudah meminum obat pereda gatal yang maghrib tadi dibelikan oleh Abdu. Tapi nihil reaksi obat itu hanya sebentar. Semalaman suntuk, Hidayat tak bisa tertidur. Rasa gatal terus membuatnya ingin menggaruk, padahal tangannya sudah lelah. Namun jika tidak digaruk, ia merasa malas sekujur tubuhnya yang kegatalan bersamaan dengan rasa merinding. Mata Hidayat sebenarnya sangat mengantuk, badan pun juga capek. Namun rasa gatal memintanya untuk selalu terjaga. Tapi tidak masalah baginya tidak tidur semalaman, karena ia ingin menunggu Petu pulang. Pasti Petu membawa uang yang banyak untuknya yang didapat dari rumah Bu Sukma. Hidayat sesekali menyeringai memikirkan Bu Sukma yang sombong itu kehilangan uang, raib tak tersisa. Karena sebelumnya Hidayat meminta peliharaannya itu untuk menguras habis-habisan uang si Sukma, agar perempuan itu dimarahi habis-habisan oleh Bos Willy. Hidayat pun tersenyum, walaupun ia hanya baru menghayalnya. Jam terus berputar, dan tidak terasa si Petu akan pulang. Hidayat menunggu dengan tak sabaran, bahkan ia menunggunya di ruang depan. Saat Hidayat mengintip lewat kaca, tiba-tiba, tidak sengaja ia melihat Pak Yasin yang lewat. Hidayat sangat mengenali laki-laki baik itu. Jalanan yang terang dan suara motornya yang khas. Bahkan peci putih tak pernah lepas dari kepala beliau. Maka, Hidayat bisa menebaknya jika memang Pak Yasin pergi ke pasar membawa karung dan timbangan ditaruh di jok belakang motor. Setelah Pak Yasin lewat, tidak lama Petu datang dari seberang jalan sambil terkikik bertanda ia sangat senang. Namun ada yang janggal dari si Petu. Hidayat memperhatikannya dan ia baru ingat jika biasanya Petu pulang
akan membawa uang di dalam buntelannya. Tapi kali ini sama sekali tak membawanya. Hidayat pun terheran. Saat Petu sudah berada di depannya, Hidayat langsung menanyakannya. "Mana uang penghasilannya?" ucap Hidayat. Petu pun terdiam. Padahal sebelumnya ia terus terkikik senang. Ia kali ini tak membawa hasil dan melupakan perintahnya. "Mana uangnya?" tanya Hidayat lagi. Petu menggeleng lemah sambil berkata, "Maafkan Tuan, saya lupa," ucapnya. Sudut pandang Pak Yasin. Sebetulnya bukan 1 atau 2 kali saya melihat tuyul itu menyeberangi jalanan di tempat yang sama, yaitu dekat warung Bu Wati. Ia menyeberangi jalan, lalu setelah itu hilang entah kemana. 1 bulan terakhir ini saja saya melihatnya di tempat yang sama dan hilang jika sudah tiba di seberang jalan. Awalnya saya mengira itu anak kecil, namun jika dipikir-pikir mana mungkin berkeliaran seorang diri ketika pukul dini hari. Tapi malam selanjutnya pun saya kembali melihat makhluk itu. Seketika saya langsung melajukan kecepatan motor saya untuk menabrak makhluk di depan. Namun saya selalu kalah cepat dan hilang tanpa jejak jika sudah sampai di depan rumah Hidayat. Beberapa kali saya hendak menabraknya, tapi selalu gagal. Makhluk itu hilang dan tidak kelihatan lagi. Saya tak mau sangka buruk sebenarnya terhadap keluarga Hidayat. Namun saya juga tidak bisa membohongi hati saya jika saya menuduh Hidayat yang melakukan pesugihan dengan memelihara makhluk itu. Apalagi yang saya dengar dari cerita orang-orang, jika Hidayat sudah lumayan enak, tak pernah hutang lagi, bahkan hutang di tempat lain pun juga sudah dibayar. Bahkan dulu, sering ia juga meminjam uang dengan saya, ataupun dengan Yuni, dan dia membayarnya dengan cara mencicil. Kami lumayan sangat akrab, karena jika ada pekerjaan apapun, Hidayatlah yang lebih kuutamakan, karena aku tahu ia sangat memerlukan uang. "Pak, ciri-ciri tuyul itu bagaimana sih?" tanya Yuni, istriku, yang terus-menerus memintaku untuk bercerita. "Gak tahu juga, karena cuma melihatnya sekilas doang," jawabku seadanya. "Kayaknya itu tuyul mau nyari uang di rumah Hidayat. Biasa tuyul mencari rumah yang ada uangnya," gumam istriku menerka-nerka. "Punya siapa ya tuyul itu? Jadi parno aku nyimpan uang dalam celengan," sambungnya lagi. "Gak perlu repot-repot, cari tahu siapa yang punya juga, Bu. Nanti juga ketahuan suatu saat nanti," ucapku. "Dan ingat ya, Bu, jangan berprasangka buruk dan jangan mengira-ngira siapa yang punya. Nanti malah jadi fitnah," sambungku lagi, menasehati Yuni, yang mana ia mengira itu pemilik tetangga baru yang baru pindah ke desa ini. "Bukannya begitu, Pak," jawab istrinya sambil mencebik kesal. "Bapak hanya pernah lihat 1 kali saja atau pernah lihat juga sebelumnya?" tanya istriku lagi. "Baru 1 kali, Bu," jawabku seadanya. Sengaja tidak menceritakannya kepada istri tentang kejadian yang pernah saya alami beberapa kali melihat tuyul menyeberang jalan. Tapi waktu itu, saya sempat keceplosan tak sengaja, hingga membuat istri saya terus mendesak dengan pertanyaan. Mau tidak mau, saya menceritakan dengan seadanya. Khawatir istri saya itu ember dan membuat para warga mencurigai keluarga Hidayat, ataupun tetangga yang baru pindah itu. Apalagi, Yuni sering ikut berkumpul dengan ibu-ibu yang lain, bercerita apa-apa saja, tak mau jika nanti ia malah bercerita panjang lebar. Saya setiap malamnya selalu pergi ke pasar, dan turun dari rumah pukul 3 dini hari. Di saat orang-orang masih tertidur lelap, maka saya sudah di jalan dengan membawa karung dan juga timbangan. Desa Jabuk ini masih asri dan masih kental dengan mistis. Sebenarnya, saya juga pernah melihat penampakan tuyul itu pulang mencari uang, namun berada di desa sebelah. Dan hanya akhir-akhir ini saja, saya selalu melihat tuyul yang menyeberangi jalan itu. Dari warung Bu Wati terus menyeberang jalan, sampai di halaman Hidayat sudah hilang. Saya yang sudah tua sedikit banyaknya mengetahui tentang pesugihan tuyul ini, tapi yang paling dikenal masyarakat ialah harus menyusui tuyul itu. Padahal juga ada pilihan syarat yang lain. Yang saya tahu, jika menyusui tuyul itu bukan ASI yang diisap, melainkan energi, maka setiap harinya badan tambah kurus. Bahkan cahaya wajah sudah menghilang. Dan akhirnya, akibat terlalu sering menyusui tuyul, bukannya tambah kaya, tapi malah meninggal dunia. Itu sama saja dengan menumbalkan diri, atau menumbalkan istri demi uang yang melimpah.
Dan syarat yang kedua sangat jarang orang mengetahuinya, yaitu dengan memberikan makanan tuyul itu berupa darah. Maka syarat kedua lumayan sulit dan jarang diketahui orang-orang. Lalu syarat yang ketiga, yaitu memakai susu formula dan menggunakan DOT. Itu terbilang cukup mudah, selain syarat yang tertera di atas. Namun, bukan hanya membuatkan susu dalam DOT, tapi sang empu juga harus bersedia memangku tuyul itu layaknya bayi. Namun, jika melakukan pesugihan dengan memelihara tuyul itu, sedikit banyaknya, pasti ada mudaratnya. Uang orang lain diambil, dicuri, dan sang empu juga melakukan perjanjian dengan bangsa jin, dan bisa dipastikan juga akan mendapatkan balasannya. Pak, cara agar uang tak bisa diambil tuyul bagaimana ya? Tanya istriku yang sangat ingin tahu penangkal tuyul. Ada Bu, dan ada beberapa caranya juga agar tuyul nggak bisa mengambil uang, tapi masih tetap bisa masuk rumah. Hanya saja dia melupakan uang dan terlalu senang. Jelasku pada Yuni. Ceritakan dong Pak, jangan pelit ilmu, ujar Yuni istriku. Padahal dia orangnya tidak suka mendengarkan aku bercerita sebelumnya, karena katanya aku tak bisa merangkai kata. Baiklah, Bapak ceritakan. Tolong didengar dan simak baik-baik. Dan setelah Bapak ceritakan, Ibu langsung praktekkan ya, ucapku sambil terbahak. Yang ku tahu, bukan untuk menangkal tuyul tidak bisa masuk rumah. Ia tetap bisa masuk rumah. Namun, ia seakan lupa dengan tujuannya untuk mencuri uang. Yang pertama, memakai kacang hijau. Dimasukkan ke dalam celengan atau dimasukkan ke dalam khusus penyimpanan uang dengan jumlah ganjil, misalkan 5 biji kacang hijau. Maka, tuyul yang awalnya ingin mencuri uang langsung teralihkan pikirannya setelah melihat kacang tersebut dan langsung memainkannya dengan cara menghitung jumlah biji kacang itu sampai berkali-kali, bahkan sampai semalaman. Karena biji kacang tersebut salah satu mainannya yang bisa membuat ia lupa. Yang kedua, ialah memelihara ikan hias, seperti ikan koi yang berukuran kecil. Maka itu termasuk salah satu mainan kesukaannya. Juga bisa membuat ia lupa dengan tujuannya mengambil uang. Tuyul tersebut akan terus berusaha menangkap ikan tersebut sampai semalaman suntuk. Maka salah satu memelihara ikan hias ada keutamanya juga. Penjelasanku tentang syarat dan penangkalnya adalah salah satu kepercayaan di desaku ini. Mungkin di daerah lain bisa jadi berbeda cara menangkalnya. Dan yang terakhir, ku tahu tuyul itu tak bisa mengambil uang dengan jumlah yang banyak dalam satu rumah. Ia akan mengambil uang selembar setiap satu rumah. Maka uang yang hilang tidak langsung habis waktu itu juga. Uang yang terkumpul banyak dalam waktu semalam ialah uang yang dikumpulkan dan dicuri berbeda-beda rumah. Begitulah sedikit banyaknya yang ku tahu. Namun dari cerita orang lain, jika seseorang memelihara tuyul itu masih tetap bekerja, sama seperti pada umumnya, namun hanya seadanya saja, sebagai tidak menaruh curiga orang-orang. Petu menggeleng lemah sambil berkata, "Maafkan aku, Tuan. Saya lupa," ucap Petu. Lantas, Hidayat pun langsung murka mendengar kata Petu yang terus menunduk dalam. Ia sangat bingung entah salah di mana sehingga peliharaannya tak membawa hasil semalaman. Hidayat mengusap wajahnya kasar, padahal ia terus menghayal jika Petu akan membawakan uang yang banyak yang diambil dari rumah Bu Sukma. Namun kenyataannya malah tidak ada sama sekali. Bukannya untung, tapi malah buntung. Putu sudah pergi dari hadapannya dan memasuki kamar menemui Sarah. Namun tidak lama, Hidayat tengah memarahi si Petu lagi. Ia tak diberikan upah karena tak membawa pulang penghasilan. Hidayat yang sejak tadi karena merasakan gatal yang terus-menerus dan ditambah ulah Petu yang lupa, ia semakin frustasi. Bisa-bisanya Petu gagal untuk pertama kalinya. Sama sekali tidak menyangka jika hal ini akan terjadi. Sarah pun terbangun dari tidurnya dan menatap jam dinding pukul 5 subuh. Ia sedikit terkejut karena belum memberikan upah untuk si Petu. "Dek, mau kemana?" tanya Hidayat yang berbaring di sampingnya. "Petu belum datang, Bang," ucap Sarah. "Sudah, namun tidak Abang izinkan ia meminta upah," jawab Hidayat sambil meringis gatal. "Loh, kenapa Bang?" tanya Sarah. "Malam ini ia sama sekali tidak membawakan uang untuk kita, Dek. Petu gagal," jelas Hidayat. Sarah pun terkejut mendengar penjelasan Hidayat. Ia pun tidak menyangka
bahwa peliharaan suaminya itu juga bisa gagal dalam mencuri uang. Ia kira makhluk gaib itu sangat pandai dan lihai. Namun ada titik kelemahannya juga yang ia belum ketahui dengan jelasnya. Bagaimana ceritanya, Bang? Kenapa Petu gak bisa bawa pulang uang? Tanya Sarah penasaran. Ada sesuatu yang mengalihkan perhatian Petu hingga ia melupakan tugasnya untuk mencari uang. Jawab Hidayat seadanya, karena ia tidak tahu betul sesuatu apa yang dapat mengalihkan pikiran Petu. Apaan, Bang? Tanya Sarah. Tidak tahu juga, Dek. Jawab Hidayat menggeleng lemah. Hidayat mengembuskan napasnya dengan kasar. Padahal baru subuh tiba. Namun ia tiba-tiba menjadi pusing. Kepalanya sakit, ditambah ia tak bisa tidur semalaman suntuk karena kegatalan. Hidayat pergi ke kamar, ingin merebahkan tubuhnya yang lemas. Sedangkan Sarah sudah ke dapur untuk menyiapkan makan pagi dan membangunkan dua anak mereka. Hidayat memijit pelipisnya. Hidupnya sudah tak karuan lagi. Ia sangat takut jika kembali miskin, bahkan berhutang ke sana kemari, pontang-panting mencari pekerjaan. Ia takut seperti dulu. Demi meminjam beras, ia merelakan harga dirinya diinjak-injak. Hidayat sangat ketakutan hal itu akan terulang. Beberapa kali ia menggelengkan kepalanya dan berharap kemiskinan tak pernah datang lagi kepadanya ataupun ke anak-anaknya. Bang, itu kopinya sudah aku buatkan, ucap Sarah, melongok memperhatikan suaminya yang terbaring dengan tatapan ke atas. Ia tahu pikiran suaminya itu saat ini sedang melayang memikirkan masalah tadi. Bang, kopinya sudah jadi, diminum itu, jangan melamun, ucap Sarah sembari mendekati suaminya yang tak merespon. Oh iya, Dek, abang masih kepikiran nih dengan si Petu. Apa kita harus pergi ke rumah Aki Ajin ya untuk berkonsultasi, ucap Hidayat. Sepertinya tidak perlu, Bang, karena si Petu baru kali ini ia gagal. Jangan lihat kegagalannya, Bang, tapi lihat keberuntungan kita di waktu sebelum-sebelumnya, jawab Sarah menerangkan. Tidak perlu risau, Bang, uang kita masih banyak, sambung Sarah lagi. Jadi lebih baik tak perlu ke sana. Nanti beliau enak dengan kita. Toh baru pertama kalinya Petu gak bawa uang, masa ingin ngadu ke sana? Khawatirnya bukan memberikan solusi, tapi malah ditertawakan Aki Ajin, terang Sarah. Sengaja Sarah meminta suaminya tidak perlu pergi menemui Ki Ajin. Niatnya bukan menenangkan suaminya. Justru ia takut jika Hidayat ke sana karena ingin menambah peliharaan lagi dan membuat Sarah makin tersiksa. Satu tuyul saja ia merasakan lelah. Lelah duduk memangku peliharaan suaminya sambil memegangi dot, dan itu memakan waktu yang cukup lama, sehingga kerap kali membuat Sarah tiba-tiba kram bagian kaki dan pinggangnya. Iya ya, Dek, sepertinya tidak terlalu rumit masalahnya, jawab Hidayat mengiyakan, menyetujui perkataan Sarah. Betapa leganya hati Sarah ketika suaminya setuju dengan idenya. Sarah lantas mendekati Hidayat dan menuntunnya menuju dapur. Dek, sepertinya aku mau pergi berobat pagi ini. Teling abang terus gatal dan sangat mengganggu, ucap Hidayat yang masih menggaruknya. Terserah, Bang, mau ke puskesmas? Tanya Sarah. Iya, Dek, kalau ke dokter kemahalan, biar ke puskesmas saja, kan gratis, tutur Hidayat memaksakan tertawa. Sambil menunggu dua anak mereka bersiap memakai seragam sekolah, Hidayat terus berbincang di dapur, duduk mengitari makanan yang sudah siap. Bang, gimana hasilnya tadi saat periksa? Tanya Sarah saat menjemur pakaian di halaman rumah. Katanya sih cuman alergi doang, Dek. Ini sudah diberikan obat juga, jawab Hidayat masuk ke dalam rumah. Pagi ini suasana pedesaan amat lengang. Warung Bu Ati di seberang rumah nampak sepi. Padahal kebiasaannya di jam tertentu akan heboh membawakan berita gosip masing-masing. Dek, gula habis, beli di warung Bu Ati ya, titah Hidayat yang hendak bikin teh manis. Sarah mengiyakannya sebelum menuju ke warung Bu Ati. Ia masuk ke dalam untuk meletakkan keranjang bekas jemuran. Terlihat di depan sana sudah ada beberapa ibu-ibu yang lain mulai nimbrung. Sarah mendekati mereka. Ia ingin tahu berita viral kali ini. Terlihat Bu Yuni datang dengan tergesa sambil membawa cucu laki-lakinya. Pada ngomongin apa nih? Yang juga baru datang. Ini loh, tadi malam rumahnya Bu Ala dimasukin maling. Dan barang yang hilang, beras 2 karung,
yang berisikan 10 kilogram. Jawab Bu Wati menjelaskan. Waduh, sampai beras dicuri juga. Selain itu, apalagi yang hilang? Tanya Bu Riri lagi. Gak ada sih sepertinya. Jawab Bu Wati lagi. Beruntung, maling hanya mengambil beras, karena harta yang lain tak bisa dicuri. Karena isi rumahnya tidak ada barang berharga. Timpal yang lain sambil terkekeh. Us, jangan ngomong gitu. Gak ada untung-untungnya. Orang kena musibah malah ditertawakan. Tegur Bu Yuni. Bu Yuni, ada cerita apa lagi nih? Kali aja Pak Yasin ada lihat penampakan lagi. Ucap Bu Riri sambil mengalihkan pembicaraan.